janji jam 7. Jam 7 apanya? Yang itu biasanya orang itu jalan ke situ, tapi itu bisa dicapai dengan mobil asal mobilnya capable. Udah selesai makan gitu sambil lihat handphone. Temennya, itu Itu pasti ngomong. itu dia gue. Total berapa hari tuh, Mas? Total dari Jakarta sampai balik ke Jakarta lagi 10 hari. Oh, 10 hari ya? Iya. Waduh. Terus pada saat camping berapa hari? Campingnya ada 3 atau 4 hari kita camping. Lumayan ya? Iya. Berasa sekali itu. Iya, lumayan berasa. Tapi ya karena waktu itu kan saya juga pas ikut Robinson Journey kan udah biasa di tenda, jadi jam 9 itu kita selesai bangun tenda, kita udah selesai makan, itu udah langsung aja masuk ke tenda, tidur udah Lepas. kecil dulu di Robinson Journey udah pernah gitu. Asik. Yang dari pengalaman kemarin, yang menurut Mas Fitra paling capable lah, paling oke dia ngambilnya, kayaknya paling siap dah dia. Siapa? Kayaknya kalau dilihat sekilas ya, Sekilas. kayaknya yang paling siap tuh Ridwan. Tapi sebenarnya siapa yang paling capable? Nggak ada yang capable semuanya. Iya, ya itu dia. Nggak ada yang capable, cuman persiapan mobilnya. Nih nih contoh ya. Nah, Ada satu challenge, kita disuruh nyalain api tanpa korek api, tapi pakai itu tuh batu yang bisa. Macis, iya. Kayak Batu manusia api. zaman batu tuh. Betul. Nggak ada yang bisa. Bebas mau nyari Medianya pakai rumput. Medianya medianya disediakan rumput. rumput dari sekitar. Iya, Kita ambil betul. dari sekitar. Pokoknya nggak mau tahu rumput ini harus nyala, siapa yang paling cepat menang challenge-nya. Udah kita usaha segala macam, nggak dapat sampai akhirnya saya terpikir satu ide yang saya yakin ini idenya pasti langsung bisa bikin api nyala tanpa melanggar peraturan. Salahnya saya ngomong karena waktu itu kan tim berdua kan, saya berdua sama Arif Muhammad, sama Om Mobi waktu itu. Om, kita harus begini. Udah. Ridwan tuh dia nguping, dia langsung lari, langsung melaksanakan ide yang tadinya tuh dari saya. Nggak malu deh nyuri ide. Akhirnya dia yang menang. Nyala. Oh. Dan saya nyala tuh 10 detik berikutnya karena dia udah ngedenger ide saya. Dia langsung lari ngambil barang yang saya maksud itu. Baru saya lari. Idenya duluan saya tapi eksekusinya duluan dia. Dari situ saya belajar juga bahwa dalam kehidupan ide itu nggak berarti apa-apa tanpa eksekusi. Dan kalau kita punya ide, bisa kalah sama orang yang eksekusinya lebih cepat. Iya. Itu mungkin karena faktor U juga sih. Iya tuh, kurang ajar tuh Ridwan. Anak muda lebih gesit daripada Anak muda lebih gesit. Iya, betul. Ya, saya dapat sekali ini message-nya karena gini, banyak orang yang punya ide, banyak orang yang punya planning, tapi dia nggak bergerak untuk melaksanakan apa yang sudah dipikirkan. Iya. Ya, pesannya Percuma ide kalau nggak ada eksekusinya. itu. Do it. Kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita pikirkan, lakukan. Ini normalnya ya, wawancara gini kalau hujan, biasanya terus gue bilang, aduh hujan nih kita pindah ke dalam. Oh enggak, ini petualangan. Oke, Mas, terakhir. Oke. Setelah kembali, ada lagi nggak rencana untuk melakukan Jimny Challenge kedua kah? Atau konsep yang berbeda kah? Atau bagaimana? Jangankan pas sudah pulang ya, kita belum berakhir aja Jimny Challenge. Ini belum berakhir nih, baru mau berakhir. Kita dia udah bilang, nextnya kita bikin challenge apa lagi. Nah, jadi ada sejumlah challenge yang kita udah rencanakan dan kita ke daerah lain dari Indonesia. Jadi kita bukan cuman pengen mengalahkan satu sama lain, itu adalah bumbunya kompetisi, tapi lebih ke perjalanan bareng sahabat, menikmati alam Indonesia, melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Jadi jangankan sampai Jakarta, Bang Robinson, masih di sana aja masih challenge saya, kita udah mikirin challenge berikutnya mau ngapain lagi. Nagih yang kayak gitu. Udah ngerasain nikmatnya, dia udah tahu persiapannya apa aja. Oh, kayak begini, betapa indahnya alam ini, betapa nikmatnya pada saat berkendara dengan mobil yang
mumpuni ini Iya. bisa mengantarkan sampai ke sana. Iya, dan ya saya juga makasih sama Bang Robinson yang udah mengenalkan saya ke adventure waktu itu. Sama-sama Mas, terima kasih. Lately, everything's trembling. All my shelters are opening. Feels like everything's crumbling. Balik lagi, kita tunggu Mas Fit. Siap, siap. Berikutnya, bagaimana kalian bermain lagi dengan alam, dengan Jimny yang seksi-seksi ini. Saya paling suka ini review ya. Iya. Setelah ini kita mau review. Dip your sadness in this bowl till you feel minor changes in your body. Sahabat, ini saatnya saya mau lihat detail dari Jimny-nya Mas Fitra Eri yang saya bilang seksi. Yes. Beliau paling seneng lihat Jimny saya. Yuk. Oke. Saya mau dari depan dulu, Mas. Dari luar dulu ya. Ya, dari luar dulu. Mas, apakah ini memang standarnya dia bentuknya secara kasat mata memang begini pada saat diambil? Enggak dong. Jadi kalau bentuk mobilnya sama, kita nggak ngadain perubahan bentuk mobil, Ya. tapi ada banyak aksesoris sama ada beberapa modifikasi yang dilakukan. Oke. Kalau lihat nih catnya putih, Ah. tapi ini sebenarnya dilapisi paint protection film. Paint protection film ini yang memberi efek doff. Iya. Jadi dia tidak glossy lagi tapi dia doff. Jadi saya pikir ini cute banget pasti doff gitu ya, lebih kelihatan kayak mainan, lebih kelihatan kayak mobil yang siap bertualang. Sama paint protection film ini dia Gores. kalau kita ke mana ke hutan kan ke gores-gores dia ke Iya, gores gini ya. Iya. Itu nanti begitu kena matahari dia akan hilang lagi goresannya. Karena dia ada self healingnya, betul. Iya. Bumper Nah, terus, ya, standar. Karena tadinya Grillnya. grill, sorry bukan bumper. Bumper standar, Ya. grill ini Oh, ini standar. juga. Nah, Oke. kenapa nggak saya Grillnya. ganti? Saya suka modelnya karena ada beberapa jenis itu yang bisa diganti dari Suzuki-nya, tapi jadi kayak Land Cruiser nanti. Ada yang jadi mirip Land Cruiser, ada yang jadi mirip sama Mercy G-Class. Iya. Nah, kalau saya senang ini karena ini benar-benar kayak Suzuki Jimny. Betul. Jadi saya suka ini, menurut saya ini simple tapi macho. Oke. Nah, itu betul. dari luar, terus habis itu Ini orinya standar kayak nih, orinya standar. Bumpernya standar nih, ori semua. Oke. Gue pikir ini yang ada perubahan. Dan Enggak ya? kenapa ini dipertahankan? Kalau saya mau pakai winch, Ah. oke. Kalau mau pakai saya mau pakai winch, saya ganti pasti pakai bumper besi. Ya. Tapi waktu itu saya pikir mau pakai winch. Dan kenapa bumper standar ini masih bisa mempertahankan ini? Ya. Ini washer buat Ya, lampunya. lampu. Ini salah satu. Dan terutama sih karena saya suka banget sama model bumper standar sama grill standarnya tuh saya suka banget. Ya. Ini manis udah. Jadi saya pikir, udah kalau yang udah bagus di mobil ini nggak perlu diganti. Saya bukan tipe yang semuanya asal diganti gitu. Yang masih bagus saya pertahanin. Oke. Sip. Ke sampingnya, Mas. Samping, Ini memang bawaan. ini emang bawaan. Pasti. Ban Ini sekarang. ini diganti. Jadi bannya itu kita ganti pakai BF Goodrich ya karena ini AT ya? makanya kita ganti pakai yang AT karena ini roofnya ini udah lebih cocok buat jalanan yang off-road. Tapi karena dia masih AT, jadi dia masih nggak berisik. Nah, pelek. Peleknya ori. Nah, ini nih ban juga saya nggak asal ganti ban nih. Kalau saya mau ganti peleknya bagus tuh banyak 16 inci. Ya. Cuman kalau pakai 16 inci, bannya harus 235 karena nggak ada yang 215 merek yang ini. Iya. Kalau 235 mentok, harus ada yang dibobok. Iya. Terus ke sini. Nah, ke sini. Ini di atap tadinya tuh putih semua. Nah, saya pikir mobil apalagi kalau Jeep, kalau kayak Jimny putih semua tuh jadi pucet dan jadi terlalu plain gitu kan. Ini harus ada aksen hitam putihnya. Oke, ini mobil udah putih doff. Atas saya kasih hitam doff. Ini stiker. Kemudian ini body molding juga saya kasih. Ini buat nambah aksen hitam. Oh, ini bukan standarnya ya? Bukan. Tapi ini Suzuki Genuine Accessories. Oh, ya, oke. Sama saya kasih ini talang air yang Suzuki Genuine Accessories. Nah, Ya. begitu saya lihat, oh ya,
hitam, putih dikit, hitam dikit, putih, hitam lagi, ada putih, hitam. Oh ya, oke. Ini udah proporsional hitam dan putihnya, nggak kebanyakan putihnya banget gitu kan. Oke, ini? Nah, ini juga Suzuki Genuine Accessories. Ini ada dua fungsinya. Yang satu itu memang secara estetika jadi mobilnya lebih cute lagi. Ya. Kedua, nanti kalau saya bawa barangnya ternyata terlalu banyak, saya bisa kasih roof box di sini. Ya. Atau bawa sepeda juga. Bawa sepeda juga keren. bisa. Bawa Iya. sepeda kan? Iya. Ini keren. Oke. Terus yang bikin seksi lagi, Yes. ini waktu pertama gue lihat mobil ini kok bening kacanya kelihatan ke dalam jadi lebih elegan ya. Iya, Nah, jadi gua ngeliat ya. Tapi kacanya ini kan jadi kaca film. Ini kaca film. Kaca Tapi film yang masih paling transparan bening. kelihatan ke dalam. Gitu. Jadi gue pakai yang solar guard, gue pilih yang tipe paling bagus supaya bisa bening. Kenapa harus yang paling bagus? Karena kalau bening kan biasanya panas. Betul. Tapi ini tipe Masih yang bisa ini. menahan. Ini benar-benar 99% itu ditolak panasnya. Jadi di dalam tuh tetap adem, tapi tetap bening. Karena mobil kayak gini, itu bagusan tetap bening dan lo tau gue dong, nothing to hide. Nggak ada yang disembunyikan di sebelah kan. Itu sebenarnya gue mau ngomong. ini mobil ini memang lagi dia pengen polos aja sebenarnya. Tapi mobil yang lain mah gelap gulita. Halo. Nah, kalau antena di belakang tuh artinya kita ada radio komunikasi juga kita pakai. Ini standarnya dia. Kalau itu standar antena radio. Yang ini yang Iya, tambahannya? iya, itu tambahan. Oke. Kalau ke belakang, bumper belakang. Bumper belakang standar. Nah, saya pakai pakai dop. Dopnya ini juga Suzuki Genuine Accessories. Kenapa pakai dop ini? Supaya bisa diamankan. Karena Suzuki Jimny standar itu nggak ada kunci pengamannya. Iya. Pakai kunci palang aja udah bisa dicuri bannya. Turun. Udah. Nah, kalau ini iseng. Kan ini apa? Ikonnya SUV Suzuki itu badak dari dulu. Ya udah saya tempelin badak aja di sini. Dan yang perlu kita kalau lagi off-road mundur segala macam, mobil ini nggak dilengkapin kamera mundur, kita tempatin di sini kamera mundur. Ada kamera mundurnya, nggak butuh tukang parkir dia. Oke. Terus di sini nih yang penting juga yang nggak pernah lupa kita bawa fire extinguisher. Nah, ini. Walaupun ini mobil baru ya, walaupun ini mobil baru tapi ini selalu penting. Oke, itu semua yang sudah dimodifikasi ya Mas ya? Iya, betul. Kalau dalamnya ada? Dalamnya ada. Ya. Jadi kita pasang sandaran tangan nih. Oh, ini dia. Ini bukan standar. Oh, bukan standarnya? Iya, bukan standar. Tapi ini kita dibantu sama teman kita dari Vertu Concept. Jadi ini materialnya sama. Iya. Jadi benar-benar kayak OEM. Ya, waduh, ini sangat. Orinya. Ini orinya. Orinya. Tadinya kita mau ganti Recaro, cuman belum sempat. Ini orinya, terus kita bikinin sandaran tangan. Dan ini adjustable ininya apa? Iya. Adjustable gini. Ya. Ketinggiannya adjustable dan ini enak banget. Jadi kalau kita udah nyetir gini tuh udah sambil ini sangat membantu nih. Terus habis itu kalau misalnya kita lihat ini audionya udah pakai Apple CarPlay. Apa sih enaknya Apple CarPlay? Apa tuh? Jadi kita tinggal hubungin gini ke handphone Apple kita. Habis itu navigasi, Waze, Google Maps semua udah keluar di sini. Jadi navigasi dari handphone tuh langsung keluar di sini semua. Iya. Sambil kita bisa dengerin Jadi mengoperatnya dari situ. dari handphone semua. Oh, oke. Dari handphone, udah kita sebelum Ini berangkat. display, gitu. Ini displaynya. Displaynya. Terus habis itu kita pakai radio komunikasi. Iya. Radio komunikasi, terus habis itu audionya juga udah yang lebih high end ya di sini semua, jadi lebih nyaman. Itu. Itu tadi yang kita sudah lihat bagaimana Mas Fitra Eri memodifikasi, mempersiapkan Jimny-nya untuk dipakai nggak cuma di kota, tapi juga dibawa ke hutan sesuai dengan obrolan di video yang lain. Bincang-bincang kami bagaimana beliau menjalankan, menaklukkan segala medan dalam kegiatan mereka di Jimny Challenge. Rupanya mobil ini tidak terlalu banyak modifikasi yang ekstrim. Beliau konsepnya dia itu memang mau mempertahankan original dari Jimny ini sendiri, tapi dengan
selera seni yang tinggi kalau menurut saya. Thank you, terima kasih. Sehingga waktu kita lihat mobil ini mobil tetap mobil kota, tapi kemampuan segala medan. Sahabat sekalian, ini tadi bincang-bincangnya saya dengan Mas Fitra Eri. Nah, selanjutnya nanti kami akan, Robinson Journey sendiri akan melanjutkan petualangan menjelajah Indonesia. Saya berharap Mas Fitra bisa jadi bintang tamu lagi. Siap. Untuk perjalanan berikutnya. Setelah Om Mobi ya. Ya, setelah Om Mobi dulu. Syaratnya itu dia. Om Mobi dulu, merasakan dulu, baru nanti Mas Fitra ikut lagi. Kami akan menjelajah terus betapa Indonesia indah dan luar biasa. Karena ada banyak wilayah-wilayah Indonesia yang kita belum kenal. Indonesia terlalu indah. Mari sahabat, kita jelajahi Indonesia, kita tunjukkan kepada dunia betapa Indonesia ini indah dan luar biasa. Ikuti terus petualangan kami. Robinson Journey, bangga jadi Indonesia.